Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Dan syukur senantiasa diucapkan oleh seorang hamba tatkala merasa bahwa dirinya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita, menjadikan tempat duduk kita dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu engkang kawula hormati, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang membicarakan bagaimana seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini, itu di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat Abi Dzar Jundub ibni Junadah dan juga seorang sahabat Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi. Dan dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Wa fi ba'din nusah hasanun sahihun. Hadis ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mungkin sering sekali kita dengar ketika khutbah Jumat. Dan sering dibawakan oleh sang khatib, mewasiatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas bagaimana hakikat dari takwa tersebut? Apakah hanya sekadar kita mengucapkan saya itu orang yang bertakwa? Ataukah orang lain mengatakan kamu orang yang bertakwa? Atau seperti apa hakikat takwa tersebut? Maka insyaallah ta'ala kita akan membahas satu demi satu faidah yang ada di dalam hadis ini. Dikatakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Maka dari sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mau kita di luar rumah, mau kita di dalam rumah, ataupun sendiri, ataupun banyak orang, tatkala kita memegang wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah, maka niscaya
Allah tabaraka wa taala akan menjaga kita, akan memberikan kita keberkahan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, makna daripada sebuah takwa dikatakan oleh para ulama, an taj'ala bainaka wa bain 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Arti takwa menika, an taj'ala bainaka, engkau menjadikan antara dirimu, wa baina 'adzabillah, dan di antara azab Allah Subhanahu wa taala wiqayatan, ada penghalang, ada perisai agar kita tidak jatuh kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Bapak Ibu-ibu sekalian? Bi fi'li awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin kata takwa itu luar biasa maknanya. Tapi terkadang kita luput dari makna takwa itu sendiri. Ketika seseorang sendirian di dalam kamar, nggak ada siapa-siapa, merasa bahwa tidak ada yang melihatnya, dia bebas untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin tidak pernah kita dapatkan Bapak Ibu-ibu sekalian, orang melakukan maksiat, contohnya berbuat zina terang-terangan di khayal ramai, mungkin kita nggak akan dapatkan. Pasti di mana? Di tempat yang sepi. Begitu pula ya, ketika di tempat yang ramai pun kita hendaknya bertakwa, dan begitu pula di tempat yang sepi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa ulama yang mengatakan seseorang itu nampak keimanannya tatkala dia sendiri. Kenapa Pak? Karena merasa nggak ada yang mengawasi. Padahal ada Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik itu tersembunyi ataupun sekecil apapun, Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui itu semuanya. Maka dikatakan, fahadal hadits haditsun azimun, bahwa hadis yang ini adalah hadis yang sangat mulia. Jama'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hakul ibad, hak seorang hamba. Kalau hak Allah berkenaan tentang takwa, adapun hak kita kepada orang lain adalah kita berakhlak mulia, yang akan kita bahas insyaallah taala. Wa hiya wasiyatullah li awwalina wal akhirin. Wasiat takwa niku Bapak Ibu sekalian, ternyata wasiat yang Allah tabaraka wa taala wasiatkan dari orang-orang di zaman dahulu dan juga di zaman sekarang ini. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, para umat terdahulu juga diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan sebelum kamu wahai Muhammad, dan juga kepada kamu wahai Muhammad, kepada kaummu wahai Muhammad, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama yang di zaman sekarang ini yang bernama Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir dari pada surat An-Nas. Beliau kumpulkan di sana ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah,
perintah takwa kepada Allah dan hakikat takwa kepada Allah dan faidah-faidah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Beliau kumpulkan di dalam sebuah kitab. Masya Allah. Dan hendaknya kita meluangkan waktu kita untuk membaca kitab tersebut. Kitab tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan di awal tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kita berbekal dengan takwa. Inilah yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membawa harta kita atau bukan membawa anak-anak kita, akan tetapi kita akan membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga wasiat Allah tabaraka wa taala kepada seluruh para rasul dan juga kaumnya. Di dalam ayat yang lainnya dikatakan, "Ani'budullaha wattaquh." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal salafus salih yatawasawna biha. Bahkan para ulama salafus salih. Sinten niku salafus salih? Salafus salih niku Bapak Ibu sekalian adalah yang pertama para sahabat. Niku dikatakan orang-orang salaf. Kemudian siapa generasi setelahnya yaitu tabi'in, yaitu generasinya tabi'in. Kemudian setelahnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Dan yang inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik daripada umat ini. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik umat adalah setelahku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan kemudian generasi setelahnya, yaitu tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Nah, merekalah kaum yang masih menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Ya, belum tersentuh dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak Islam. Napa malih Bapak Ibu sekalian, kita perlu waspada. Di zaman kita sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran yang dapat merusak generasi-generasi anak-anak kita nanti. Ya. Bahkan wallahu taala a'lam bishawab, saya belum membaca, belum tabayyun, belum klarifikasi, mendengar kabar kalau beberapa ilmu agama akan dihapus dari pendidikan, kurikulum pendidikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kalaupun seandainya itu benar, maka ini sebuah musibah bagi kita. Anak-anak kita akan dijauhkan daripada ajaran agama Islam. Kalaupun seandainya itu salah, ya alhamdulillah. Berarti Allah tabaraka wa taala masih menjaga generasi-generasi kita ya di dalam memahami ajaran agama Islam ini. Kemudian karena Abu Bakar, beliau menceritakan dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah mengatakan, "Amma ba'du fa inni usikum bitaqwallah." Setelah beliau muqaddimah di dalam khutbah Jumat, beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antadnu alaihi bima huwa ahluh." Ya. Dan hendaknya kita berusaha untuk menjaga ketakwaan tersebut. Bahkan ada kisah yang lainnya yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dahulu di zaman para sahabat, kalau seandainya ada yang mengatakan ittaqillah, ya, ada yang mengatakan ittaqillah kepada saudaranya, bertakwalah kamu kepada Allah, maka apa yang terjadi?
orang tersebut gemetaran dan apa yang di tangannya sampai jatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Padahal wasiatnya ya yang dinasihati hanyalah ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ya jauh dari zaman para sahabat. Mungkin kalau seandainya di ketika khutbah Jumat khotibnya luar biasa mengatakan ittaqullah, ternyata jamaahnya pada tidur semuanya. Ini sering terjadi Bapak Ibu-ibu sekalian. Maka mungkin khotib perlu memberikan nasihat juga kepada jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai salat Jumat, hendaknya berdoa bismikallahumma amutu wa ahya. Mungkin seperti itu Pak. Ya, malah doa sebelum tidur. Tapi wasiat yang paling utama yang beliau katakan, yang diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar ibn al-Khattab, orang yang sangat tegas, menulis sebuah nasihat kepada anaknya yaitu Abdullah ibn Umar. Amma ba'du fa inni usika bitaqwallah. Wahai anakku, aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man ittaqahu waqah. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Wa man aqradahu jazahu. Dan orang yang mau meminjamkan pinjaman, maka Allah pun juga akan memberikan orang tersebut pahala. Wa man syakarahu zadahu. Dan orang yang mau bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada orang tersebut. Faj'alit taqwa, maka jadikanlah takwa itu nasba 'ainaik, senantiasa berada di kedua mata engkau, wahai anak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Agar senantiasa memegang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak, Bu, mungkin saya pengen tanya, Pak. Kalau kita WhatsAppan sama anak kita yang mungkin merantau, apa yang kita nasihatkan kepada mereka? Umar radhiyallahu anhu ketika menulis surat untuk anaknya, yang pertama kali beliau wasiatkan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nanya gimana kerjaannya, gimana penghasilannya, tapi yang beliau wasiatkan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang berikutnya adalah al-hattu 'ala iltizami taqwallah. Ya, motivasi agar kita senantiasa berpegang teguh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wa alaniyah. Baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan yang nampak. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Namanya dimanapun berarti mau sendiri ataupun bersama orang lain, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang para ulama mengatakan bahwa hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dikatakan man asarra 'abda sariratan illa albasahu Allahu ridaahu 'alaniyatan. Barang siapa yang membebaskan budak dengan menyembunyikan niatnya, illa albasahu Allahu ridaaha 'alaniyah. Kecuali Allah tabaraka wa taala akan mengenakan baju alaniyatan, ridaahu 'alaniyah. Ya, baju secara terang-terangan. Inna khairan fa khairan. Afwan. Ya, saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Man asarra 'abdan sariratan,
barang siapa seorang hamba yang menyembunyikan niatnya, illa albasahullahu ridaaha alaniyah, maka Allah pun akan mengenakan baju kepada orang tersebut secara terang-terangan. Inna khairan fa khairan, apabila niatnya itu baik, maka baik pula yang akan nampak. Wa in syarran fa syarran, maka apabila niatnya buruk, maka buruk pula yang akan ditampakkan. Jadi sebuah niat, ya, tatkala seseorang menyembunyikannya, maka Allah akan melihat. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah pun juga akan menampakkan kebaikan kepada orang tersebut. Nah, kemudian faedah berikutnya, annahu lamma kana al-'abdu la budda an yahsila minhu taqsira fi huquqit taqwa wa wajibatiha, amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bima yadfa'u dzalika wa yamhuhu. Di dalam hadis ini, tatkala seorang hamba mungkin di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang, atau mungkin terjadi suatu keadaan yang mungkin orang tersebut dalam keadaan khilaf, enggak sengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah cara agar kita terhindar daripada itu semuanya, atau Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah dia kerjakan dengan mengatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka engkau hendaknya mengikuti kebaikan-kebaikan, menjalankan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikan tersebut dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Pasti Pak, terkadang kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari, bahkan mungkin kita sadari, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Maka cara agar kita terhindar dari dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah dengan cara melakukan amalan-amalan yang saleh. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, innal hasanata yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi Islam niku Masya Allah sudah sempurna Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah solusi tatkala seorang hamba melakukan suatu amalan, melakukan suatu perbuatan. Tidak semerta-merta mengatakan, oh kalau orang melakukan dosa ya sudah, kamu dapat dosa nanti diadab di akhirat. Tidak. Ternyata ada sebuah solusi sebelum kita dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah remedi di dunia, yaitu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh. Seperti seorang pelajar Bapak Ibu sekalian. Kalau orang pelajar ketika mau ujian, ternyata hasilnya jelek, mungkin masih bisa diremedi. Tapi nanti kelak di akhirat sudah tidak ada remedi lagi. Ya, orang-orang kafir bahkan pengen, ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan ke dunia. Tapi tentunya hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Kenapa? Karena waktu mereka di dunia sudah habis. Waktunya mereka merasakan atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian dikatakan bahwa termasuk dari perbuatan yang baik, beliau memberikan contoh adalah al-ihsanu ilal khalqi minal adamiyyina wa ghairihim. Berbuat baik kepada makhluk yang lainnya, baik itu sesama manusia ataupun
dengan makhluk yang lainnya. Ya. Wal afu 'anin nas, ataupun memaafkan di antara manusia. Wa tafriju al qurbat, ya, kemudian menolong, menghilangkan kesukaran-kesukaran pada saudara kita. Wa taysiri 'ala mu'sirin, mempermudah orang yang kesusahan. Kemudian wa izalatud darar 'anil mutadarririn, menghilangkan darar, menghilangkan kerusakan, menghilangkan mudarat dari orang-orang yang terkena mudarat. Maka subhanallah, Islam niku luar biasa sempurnanya. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la darara wa la dirar, janganlah engkau berbuat buruk kepada orang lain ataupun berbuat buruk kepada diri sendiri. Sebuah kalimat yang mungkin singkat tapi maknanya luar biasa. Baik kepada orang lain ataupun diri sendiri, kita tidak boleh untuk berbuat zalim. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hattu ala husnil khuluq. Perintah untuk berbuat atau perintah untuk berakhlak mulia. Wa annahu min hisalit taqwa, dan sesungguhnya berakhlak mulia, berakhlak baik termasuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, wa khaliqin nas, dan hendaknya engkau berakhlak kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Wa husnul khuluq arrafahu Abdullah bin Mubarak bi annahu badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Abdullah bin Mubarak, beliau menjelaskan apa sebenarnya makna dari husnul khuluq. Beliau mengatakan badlun nada, yaitu engkau berbuat baik kepada orang lain. Wa kafful adha, dan engkau menghilangkan gangguan dari orang lain. Wa talaqatul wajh, dan engkau ketika bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Artinya Bapak, idkhalus surur. Kalau kita ketemu teman kita dalam keadaan bermuka seri, ya, senyum, maka orang lihatnya pun juga enak. Tapi kalau seandainya kok melihat orang lain, bertemu orang lain dengan wajah yang enggak mungkin, enggak enak, ya, atau wajah kecut, orang pun melihat juga, aduh, enggak enak sekali pandangannya. Tapi ketika seseorang senyum, ketika seseorang berusaha untuk berkata baik, maka saudara-saudara kita pun juga akan merasakan kenikmatan juga, keindahan juga di dalam orang tersebut. Tapi berbeda dengan orang yang tidak mau berusaha untuk berbuat baik ataupun menghilangkan gangguan ataupun berwajah seri kepada saudara kita yang lainnya. Wa badlun nada, beliau katakan, ay al-ma'rufu lil akharin, berbuat baik kepada orang lain. Wa daf'uhu lahum aw musa'adatuhum alaih, seperti contohnya kita menolong saudara kita ketika membutuhkan. Ataupun kalau seandainya saudara kita tertimpa musibah, maka kita tolong. Atau mungkin saudara kita malah punya pekerjaan sesuatu, kemudian kita tolong juga. Maka ini termasuk daripada perbuatan baik. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat masyarakat Indonesia memiliki sebuah tradisi atau budaya yang luar biasa, yaitu gotong royong. Yang ini jangan sampai kita hilangkan dari
kaum muslimin di Indonesia. Ketika saudaranya, ya, tetangganya punya gawe, ya, istilahnya punya hajat, maka kita membantu di sana. Ketika bahkan kalau di zaman dahulu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ya mungkin bapak-bapak yang lebih tahu, bedol omah kan ngatan, pindah rumahnya dipindahkan. Ini sebuah tradisi yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang suka tolong menolong. Kalau kita melihat di negara-negara yang lainnya, seperti beberapa negara, kalau saya sebutkan nanti nggak enak Pak. Tapi ada suatu negara yang bahkan ketika melihat saudaranya mungkin tertabrak ataupun terkena musibah, dibiarkan, hanya dilihat saja. Ya, sungguh miris rasanya. Padahal saudara kita terkena musibah, tapi dibiarkan begitu saja. Dan itu kejadian ada di khayalak ramai, di jalan raya. Orang-orang ketika berlalu lalang cuma melihat saja, tanpa mau menolong. Siapa yang menolong adalah dari dinas kesehatan, nunggu datang baru dibawa oleh dinas kesehatan. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia masyarakatnya luar biasa, suka menolong ketika ada kecelakaan, ada korban dan yang lain sebagainya. Kemudian dikatakan wakaful adza, menghilangkan gangguan. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, hendaknya kita memperhatikan. Terlebih ya, yang punya pohon yang berada di samping jalan. Terkadang kita melihat bahwa rantingnya sudah panjang, sudah ke arah jalan tapi tidak dipotong. Dan ini kalau kita melihat adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena bisa mengganggu ketika orang berjalan di jalan tersebut. Apalagi kalau pakai motor, Pak. Ya, ternyata rantingnya sudah ke bawah. Nah, ini perlu dipotong. Ya. Atau kalau seandainya kita melihat ternyata di jalan ada paku, maka hendaknya kita menghilangkan gangguan tersebut. Dan ini termasuk dari buah keimanan seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bit'un wa sab'una aw bit'un wa sittuna su'bah, wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Dan cabang yang paling rendah adalah tatkala seseorang menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Kita tahu ternyata ada kerikil, ya, yang mungkin bisa menjadikan seseorang jatuh. Kalau terkena kerikil tersebut, maka kita hilangkan. Ya. Apalagi Pak, kalau musim panen biasanya itu padinya atau daminya berada di jalan. Dan banyak kejadian akhirnya di depan pondok itu sering ada kecelakaan gara-gara dami. Ya, kepleset motornya, akhirnya orang tersebut motornya jatuh. Dan bahkan kabar terakhir itu orangnya patah tulang karena gara-gara dami tersebut. Ya. Maka Pak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hal ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai gara-gara kita ternyata dapat mencelakai orang lain. Ya. Dan kalaupun seandainya kita menyingkirkan, maka pahala yang akan kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk akhlak mulia adalah an tuhibba lil akharin ma tuhibbu li nafsik. Engkau
memperlakukan orang lain seperti halnya engkau memperlakukan diri sendiri. Ketika kita bapak-bapak ibu-ibu sekalian suka orang lain itu berkata kepada kita dengan nada yang lembut, atau mungkin ketika kita menyukai orang lain itu berkata kepada kita dengan bahasa yang baik, maka begitu pula kita melakukan kepada saudara kita yang lainnya. Atau mungkin kita ternyata suka untuk diberikan hadiah, maka kita pun juga memberikan hadiah kepada orang lain. Bahkan Pak, hadiah Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dan juga seperti mengucapkan salam. Ketika orang lain suka mengucapkan salam kepada kita, kita pun juga balik mengucapkan salam kepada saudara kita. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Seperti mungkin kita tidak suka kalau saudara kita membuang sampah ke tempat kita, maka begitu pula kita pun tidak boleh asal-asal membuang sampah. Mungkin hal ini adalah sesuatu yang remeh, yang ringan. Akan tetapi tatkala seorang hamba melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadilah sebuah masyarakat yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun dalil-dalil tentang masalah akhlak, perintah kita agar berakhlak mulia sangat banyak sekali. Bahkan dengan akhlak mulia kita pun dapat duduk di satu majlis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan khairukum, hadisnya saya lupa Pak. Dikatakan bahwa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku kelak tempat duduknya di akhirat adalah mereka yang berakhlak mulia. Maka kalau seandainya mau kita duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita berakhlak mulia. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena isyaknya sini jam 7 Pak ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan mungkin sebagai tadzkir, sebagai mengingatkan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata sekarang sudah tanggal 29 Rajab. Tandanya bentar lagi masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Dan terkadang di bulan Sya'ban ada suatu amalan yang kita terkadang banyak melupakannya, yaitu hendaknya kita memperbanyak sholat malam, memperbanyak puasa sunnah kita sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini manusia terkadang lupa. Padahal bulan tersebut bulan amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat suka sekali tatkala amalan beliau diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Maka mari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan hari Senin Kemis, kita puasa Senin Kemis. Ketika kita pengen puasa Daud, kita puasa Daud. Kemudian tatkala kita ingin puasa Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulannya, maka kita puasa di sana. Adapun apakah ada puasa khusus, maka para ulama mengatakan tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban, tapi kita menggunakan momen-momen seperti Senin Kemis, puasa Daud kita gunakan untuk berpuasa. Napa malih para ibu-ibu kalau seandainya punya punya hutang dilunasi dulu Bu jangan sampai bulan Ramadan sudah lewat hutang lagi ini repot nanti.
Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.